Buddha. Jadi jawabannya adalah memungkinkan keburukan itu dihapus, dalam arti yaitu dengan menambah, mendominasi hal buruk itu dengan kebaikan-kebaikan, atau kalau tidak demikian yang dikatakan memotong, maaf ya, yang dikatakan memotong itu menyelip ya, yaitu melakukan perbuatan sesuatu yang besar yang disebut dengan garuka kama. Garuka itu artinya berat. Perbuatan berat ini dalam agama Buddha ada dua jenis. Perbuatan berat sisi buruk dan perbuatan berat sisi baik. Perbuatan berat sisi buruk misalnya membunuh ibu kandung, membunuh ayah kandung, membunuh orang suci arahanta. Ini contoh-contoh perbuatan berat sisi buruk. Nah, perbuatan berat sisi baik adalah pelatihan-pelatihan mental, pelatihan-pelatihan batin sehingga mendapatkan tingkatan-tingkatan jana, berada di rupa jana, arupa jana. Ini dikatakan perbuatan berat sisi baik. Kebaikan apapun yang lain akan menjadi pending, akan menjadi terhenti, tidak memberikan buahnya lebih dulu. Kalau ada akusala garuka kama, perbuatan berat sisi buruk. Perbuatan berat sisi buruk ini akan memberikan buahnya terlebih dahulu. Demikian pula sebaliknya, keburukan-keburukan yang lain akan tidak memberikan buahnya apabila seseorang melakukan perbuatan berat sisi baik. Perbuatan berat sisi baik ini akan memberikan buah, akan berbuah lebih dulu, menyelip, sehingga apabila kita mau berkejar-kejaran, sifatnya itu saling mengejar. Bagaimana kita bisa lari dari hal buruk? Kita banyak melakukan perbuatan berat sisi baik, supaya ini yang terus memberikan buahnya terlebih dulu, dan selalu mewarnai diri dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kalaupun satu ketika hal yang buruk ini muncul, itu sudah terdominasi dengan hal-hal yang baik yang meskipun muncul terasa atau tampak tidak muncul. Nah, demikian kira-kira jawabannya. Terima kasih Bante atas jawabannya. Saya akan membuka 2 pertanyaan dari floor, jadi pertanyaan verbal. 2 orang penanya pertama, silakan angkat tangan jika ada yang mau bertanya dan langsung menuju ke depan. Ada yang ingin bertanya dari floor? Jika tidak ada, maka saya akan membacakan pertanyaan dari SMS. Jika ada yang ingin bertanya secara verbal, silakan angkat tangan. Ada? Saya hitung 1 sampai 3, jika tidak ada, maka saya akan membacakan dari SMS 1, 2, 3. Saya bacakan yang dari SMS. Banyak pertanyaan yang bagus-bagus, saya mencoba memilih beberapa pertanyaan karena terlalu banyak pertanyaan. Kalau dijawab semua bisa-bisa kita di sini sampai pagi ya. Atau ada yang ingin sampai pagi di sini? Nah, ini pertanyaan, saya tidak baca lagi dari nomor berapa, tapi saya langsung membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah pembuatan karma selalu ada hubungan karma dengan penerima karma? Contoh, Sang Buddha yang mendapat fitnahan dari cinca merupakan buah dari akibat karma buruk kehidupan yang lampau, pernah mengatakan sesuatu yang tidak pantas terhadap seorang Paceka Buddha. Pertanyaannya, apakah Sang Buddha di kehidupan yang lampau pernah melakukan sesuatu yang buruk terhadap cinca, sehingga pada kelahiran terakhir Sang Buddha, cinca terlahir kembali untuk membalas dendam?
Ya, balas-membalas ini memungkinkan. Tetapi urusan karma dan akibatnya, hal yang meskipun pasti akibat ini akan mewarnai atau akan terbentuk setelah sebab itu dibuat. Dalam agama Buddha tidak berpandangan bahwa apa yang seseorang dapatkan, yaitu hal-hal tidak menyenangkan dari seseorang yang lain, adalah karena orang tersebut telah melakukan sesuatu yang sejenis kepada si pelaku keburukan itu. Mengerti maksudnya? Misalnya si A sama si B, apa yang si A rasakan karena perbuatan buruk si B bukan berarti karena si A dulu pernah berbuat terhadap si B dalam perbuatan yang sama. Apalagi dalam agama Buddha, dalam ajaran Buddha tidak mengenal kepastian hukum pasti yang seperti ini. Memungkinkan itu terjadi, tetapi akan tidak selalu seperti itu. Seseorang yang sering melakukan keburukan berupa membunuh, sering membunuh. Barangkali dalam kehidupan berikutnya tidak ada siapapun yang membunuh, tapi mati karena sakit-sakitan. Tapi mati karena tahu-tahu pergi ke pinggir sawah, ada pohon tumbang. Umurnya menjadi pendek. Tidak harus orang yang bersangkutan, orang yang pernah menjadi korban perbuatan buruknya itu yang akan membalas dan akan menderita karenanya. Jadi sebab ini pasti memberikan akibat, dan ada akibat itu pasti karena sebab. Tetapi apakah dari orang yang terkait dengan yang lampau-lampau itu tidak pasti, tidak mesti seperti itu. Kira-kira cukup jawabannya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan sepertinya hot topic. Jadi beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama. Tentang bagaimana cara sistem kerja karma dan siapa yang menciptakan karma itu sendiri. 2 tanda tanya. Sistem kerja karma itu artinya bentukan, pekerjaan, bentukan atau membentuk dari banyak faktor yang memadu bersama sehingga menjadikan sesuatu. Paduan-paduan ini, memadu ini namanya karma. Inilah proses karma. Dan membentuk sesuatu menjadi sesuatu, menjadi punya keberadaan seperti apa tergantung pada faktor-faktor yang mewarnai dalam setiap waktunya, setiap temponya. Satu ketika seseorang menjadi baik, satu ketika seseorang menjadi buruk, satu ketika seseorang menjadi bahagia, ketika waktu yang lain seseorang menjadi sedih, menjadi menderita. Itu karena bentukan-bentukan yang selalu terjadi, yaitu terjadi karma ini. Seperti misalnya satu contoh yang barangkali kita susah untuk menghubungkannya, mengaitkannya, yang sebetulnya ini adalah tentang alam, adalah bintik-bintik air hujan atau tetes-tetes air hujan. Dari awan yang gumpalan yang sama jatuh berupa tetesan air ke tanah. Yang satu jatuh tepat di sungai, sekumpulan tetesan air
jatuh di sungai, sekumpulan yang lainnya jatuh di sawah, sekumpulan yang lainnya jatuh di sumur, sekumpulan yang lainnya jatuh di selokan. Dan yang jatuh di sungai ini nanti sesuai dengan arusnya nanti akan bertemu dengan apa? Bertemu dengan apa itulah faktornya itu akan menjadi penentu akan kemana atau akan menjadi apa tetesan air itu. Yang ya kalau kita mau menyelidik, mau memperhatikan air yang ada di sungai ini sebagian ya masuk ke kali kecil, dari kali kecil masuk ke ya digunakan untuk masyarakat, dari digunakan untuk masyarakat kemudian ya menjadi air yang kotor, air busuk. Padahal itu ya kalau ditilik balik ya itu adalah dari awal pertama dari tetesan air dari atas, dari awan ini turun menjadi hujan sampai ke sungai, kemudian yang sebagian masuk ke selokan, sebagian masuk berada di danau, sebagian lagi masuk ke laut, atau sebagian lagi belum sampai ke laut sudah menguap lagi untuk menjadi awan lagi. Ini semua mengapa menjadi begini? Ya itu seperti kehidupan makhluk ini tidak jauh beda. Akan menjadi seperti apa tergantung pada faktor-faktor yang memadu ke dalamnya. Bertemu dengan siapa yang jahat akan menjadi ikut jahat, bertemu dengan yang baik akan menjadi ikut baik, bertemu dengan yang bagaimana akan mengikuti seperti apa. Ya, ini akan memadu terus, akan mewarnai terus. Tidak ada skenario, tidak ada CEO, tidak ada pemandu jalan karma. Terjadinya adalah alamiah, seperti air yang menetes menuju ke bumi, mengalir lewat sungai, nanti sebagian ke laut, dan nanti sebagian lagi ya diminum ikan, sebagian lagi menguap. Tidak jauh berbeda dengan kehidupan atau dengan makhluk-makhluk ini dalam ya berproses atau dalam bergulir, menjadi senang, menjadi sedih, menjadi menderita, menjadi bahagia. Karma adalah hukum. Hukum muncul itu karena ada faktor. Dan faktor ini ya muncul ya memang karena keberadaannya demikian. Ada air karena ada awan. Ada awan karena ada uap. Dan ada uap karena ada air lagi. Kemudian kalau membeku menjadi es. Dan ini selalu berputar. Ini adalah satu proses. Tidak ada yang menciptakan proses ini. Oleh karena ya itu semua dari sebab. Sebab ini yang membentuk. Dan sebab ini dari mana? Karena ada keberadaan. Karena ada keberadaan sehingga ada sebab. Ya, karena ada sebab ini memunculkan keberadaan lagi. Ini terus bergulir secara natural, secara alamiah. Ya, begitu kira-kira. Ya. Lepasnya rantai kebahagiaan dan penderitaan, apakah juga berarti berhentinya kehendak? Sementara, untuk menuju lepasnya rantai tersebut, diperlukan kehendak. Mohon penjelasan dari Bante. Ya, pertanyaan yang sangat mendalam. Kehendak di sini yang dimaksud adalah kehendak-kehendak yang mengarah pada kesenangan duniawi, yaitu dalam bahasa Palinya disebut dengan istilah tanha.
tanha ini disebut dengan ya sumber munculnya perbuatan, dan perbuatan sumber munculnya akibat-akibat buah-buah yang untuk keselanjutnya akan mendukung munculnya tanha lagi. Karena kehendak-kehendak atau keinginan-keinginan pada kesenangan duniawi ini tidak ada, maka tidak ada karma, tidak ada perbuatan demi mendapatkan, demi mencapai alam-alam atau keberadaan-keberadaan menyenangkan. Dan karena seseorang telah mengetahui bahwa ini adalah lingkaran yang tidak ada ujungnya dan lingkaran yang melelahkan, membuat capek, sehingga dia harus menghentikan perbuatan, menghentikan dulu keinginannya atau kesenangannya pada hal-hal duniawi. Duniawi ini apakah dunia manusia? Tidak, dunia secara keseluruhan, yaitu apa? 31 alam ini. Kehendak-kehendak di luar itu tidak termasuk dalam cakupan tanha, yang mana dalam bahasa Pali digunakan istilah canda. Canda ini secara umum untuk menunjuk keinginan, tetapi ya, keinginan yang seperti apa? Nah, seperti tanha ini, nah ini artinya sudah mengarah pada kesenangan-kesenangan duniawi, kesenangan pada ke-31 alam yang mengikat ke 31 alam ini. Ini yang disebut dengan keinginan yang dimaksud atau kehendak yang dimaksud di sini, yaitu tanha. Yang mana kalau kita salah menerjemahkan, salah memahami, akan menjadi bingung. Kalau tidak ada kehendak untuk lepas dari lingkar perjalanan kehidupan atau samsarawata ini, bagaimana pemutusan lingkar perjalanan kehidupan ini bisa dicapai? Ini menjadi ya sesuatu yang tidak masuk akal lagi. Oleh karena di sini titik masalahnya adalah kesalah mengertian antara tanha, yaitu kesenangan-kesenangan pada alam, pada siklus ya, kemenjadian ini, yang ini di luar, maksudnya adalah berbeda dengan keinginan secara terpisah, yaitu keinginan untuk lepas dari kesenangan-kesenangan, harus bisa dibedakan. Pada kesimpulannya adalah kehendak di sini mengacu ke tanha. Tidak semua keinginan, tidak semua kehendak adalah tanha. Jadi penjelasan tentang kehendak yang akan memberikan karma atau perbuatan karma ini tidak lain adalah kehendak yang didasari dengan tanha saja. Begitu ya. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Bante juga dapat ucapan terima kasih dari peserta yang pertanyaannya telah dijawab. Baik, Namo Buddhaya Bante. Ada seseorang yang baik karena dijebak, dia mengalami depresi atau gangguan jiwa, sehingga dia harus menjadi tanggungan keluarganya. Merasa keberatan untuk membiayai obatnya yang mahal, saudaranya sering adu mulut. Suatu hari dia melakukan aksi bunuh diri dengan menenggelamkan diri ke sungai. Kami berpersepsi dia melakukan hal ini mungkin dia tidak ingin menjadi beban keluarganya. Menurut Bante, dia akan terlahir di alam bahagia atau menderita? Apakah kondisi pikiran terakhirnya yang saat itu yang akan menentukan kemana dia akan terlahir? Anumodana.
Ya, dokter tidak bisa menentukan, ya, mencari cara bagaimana bayi yang muncul di rahim itu akan wanita atau laki-laki. Itu hanya dua saja, yaitu laki-laki atau wanita, 50-50. Tidak bisa. Tentang kemana seseorang ke alam bahagia atau ke alam menderita, tidak bisa dengan anggapan-anggapan sebatas indera kita, sebatas pemahaman kita belaka. Tidak sedikit Sang Buddha menyampaikan hal atau cerita bahwasanya belum pasti orang yang meninggal karena kecelakaan, tertimpa musibah, itu akan jatuh ke alam sengsara. Ini kepercayaan setempat yang pemikiran bahwa kalau meninggal karena kecelakaan itu ya pasti lahirnya di alam menderita. Itu kepercayaan setempat, kepercayaan kita. Tidak sedikit juga Sang Buddha memberikan uraian dhamma. Mereka yang meninggal di rumah dengan suasana yang serba megah seperti permaisuri Raja Bimbisara, meninggal dunia di istana dan dikelilingi dayang-dayang, dan lahirnya di alam peta. Tetapi ada seorang pemuda yang mati di seruduk kerbau, lahirnya di surga Tawatimsa. Tidak pasti. Ada juga seorang biku yang mati karena bunuh diri. Para biku kemudian menunjuk, bagaimana Bante dengan si biku itu yang meninggal karena bunuh diri, kemana dia terlahirkan? Sang Buddha menjawab, ya dia tidak terlahir di mana-mana. Artinya apa? Nah, masa-masa singkat, masa-masa krisisnya menjelang kematiannya itu muncul kebijaksanaan, muncul maganyana, muncul palanyana, arahata maga, arahata pala. Mencapai tingkat kesucian arahata dan tidak terlahir kemana-mana. Itu seseorang yang meninggal, tidak terprediksi, tidak bisa dianggap, tidak bisa diperkirakan akan terlahir di mana. Meskipun cara matinya itu mungkin baik, mungkin buruk, mungkin mengerikan, tidak menjadi kriteria. Dan tentang pemikiran atau pikiran terakhir menjelang kematian bukan sesuatu yang penting sebenarnya, meskipun itu menentukan kelahiran. Hal yang lebih penting adalah justru di saat sekarang ini, saat sekarang kita masih hidup saat ini. Saat inilah waktu yang paling penting. Waktu yang paling penting untuk mengarahkan diri pada hal-hal yang positif yang secara bijaksananya akan mengarah pada manfaat. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang baik menjadi kebiasaan, kita tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Nanti menjelang kematian saya, pikiran menjelang kematian saya itu akan buruk atau baik. Kalau kebiasaannya adalah kebaikan yang dipikirkan, mewarnai hari-harinya dengan kebaikan, tidak usah khawatir. Nanti pikiran yang muncul pada menjelang kematian akan seperti apa. Kalaupun menjelang kematian ternyata pikiran buruk yang muncul,
sehingga terlahirkan di alam sengsara, alam menderita. Tidak menjadi soal juga. Oleh karena pemikiran buruk yang membuat dia lahir di alam-alam sengsara, yang dia lakukan keburukan-keburukan itu hanya terbatas dibandingkan dengan kebaikan yang dilakukan. Kalaupun terlahir di alam buruk, itu akan tidak bertahan lama. Dia akan segera kemudian terlahir di alam bahagia. Hanya permasalahannya mana yang lebih dahulu. Demikian pula sebaliknya, ya. Kalau kita ternyata membiarkan diri dalam keburukan-keburukan dengan berharap semoga nanti saya menjelang kematian memunculkan pikiran baik sehingga bisa terlahir di alam menyenangkan. Sulit dimungkinkan. Oleh karena apa? Terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Dan kalaupun itu memungkinkan, katakanlah ya muncul pikiran yang baik menjelang kematiannya, terlahir sebagai manusia, lahir di rahim seorang ibu. Tetapi kekuatan kebaikannya itu tidak cukup untuk berlangsung lama berada di alam manusia. Belum sampai terlahir, baru berada di kandungan hanya 4 bulan, 5 bulan, sudah keguguran meninggal. Karena apa? Ya, kekuatan keburukannya jauh lebih banyak. Hal-hal baiknya ya sangat minim. Tidak mampu untuk melanjutkan dia pada usia-usia atau waktu-waktu berikutnya. Sehingga mengapa banyak sekali variasi orang yang lahir dan hidup di dunia ini. Ada yang ya belum berapa lama melihat dunia, belum nyadar kalau dirinya itu ada, sudah mati, sudah meninggal. Dan sebelum meninggal harus sakit-sakitan, harus menderita sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau dibilang cobaan itu hanya untuk mereka yang telah sadar, telah melakukan banyak keburukan, sadar melakukan keburukan, sadar dirinya ada. Ini bayi ini belum tahu apa-apa sekalipun, tetapi harus menderita sebelum nanti ya tidak lama kemudian mati. Dan ini karena apa? Nah, tidak lain adalah hal-hal buruk yang ya merongrong dia untuk hanya sebentar saja masa hidupnya di alam manusia, atau hal-hal baiknya yang sangat terbatas yang hanya mengantar dia pada usia sekian saja. Bukan hanya soal usia, panjangnya usia, perbedaan keberadaan orang-orang yang hidup, ya kita akan tahu, kita menjadi tahu perbedaan kita ya dari sekian banyak hal ya, sehingga satu sama lain tidak bisa sama persis. Selalu saja ada perbedaannya. Tingkat kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat kesehatannya, tingkat kemoralannya, tingkat harkat martabatnya, segala tingkatannya. Ini karena terkait dengan hal-hal lampau yang masing-masing membuatnya sendiri dan spesifik khusus orang itu. Berapa lama dia hidup seperti apa, tergantung pada ya kekuatan kebaikan dan keburukan, tergantung pada karmanya. Bante, nama budaya, nama saya Swandi. Selama ini kami mengetahui akibat dari misalnya, maksudnya cara menjadi terlahir di alam setan itu tahu, terus terlahir di alam dewa ada caranya. Mungkin pertanyaan saya agak konyol, kira-kira gimana sih caranya agar terlahir tetap menjadi di alam manusia gitu? Itu saja. Di alam Bante. manusia. Manusia.
Jadi mungkin cita-cita saya gak mau lahir di alam yang menyedihkan, juga tidak mau di alam bahagia. Manusia tak. Alasannya? Nah, mungkin alasan saya sangat simpel, karena hanya di alam manusia yang memiliki suatu kesempatan untuk menjadi Buddha. Sedangkan di alam dewa dan di sana tidak bisa. Satu. Ya. Jadi intinya saya merasa ingin terus-terusan jadi manusia dulu sampai saya ingin menjadi Buddha. Gitu saja. Ya. Simple. Mudah untuk menjadi manusia, cukup dengan menjalankan Pancasila. Karena Pancasila ini adalah kriteria menjadi manusia. Yang disebut manusia ini adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang menjalankan 5 sila ini. Kalau teguh tetap pada 5 sila, dijamin sifat-sifat manusianya akan tampak pada dirinya. Yang apabila seseorang meninggalkan 5 sila ini, kalaupun wadaknya, kalaupun jasadnya manusia, lahiriahnya manusia, sebetulnya mentalnya, batinnya bukan manusia. Pancasila ini sebagai dasar menjadi manusia. Pancasila Buddhis ya. Ya. Ya, demikian jawabannya ya. Simpel ya. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Namo Buddhaya Bante. Nama saya Dison. Saya ingin bertanya, ada sebuah pernyataan bahwasannya untuk mencapai kesucian, seseorang itu memiliki kemungkinan yang lebih besar kalau dia dalam posisi memiliki kekayaan yang banyak. Tetapi kalau dia tidak memiliki kekayaan yang banyak, kemungkinan untuk mencapai kesucian itu lebih sedikit kemungkinannya, Pak Bante. Pertanyaan kedua adalah di masyarakat ada satu pemikiran bahwasannya ajaran Buddha itu kalau untuk spiritual, untuk mencapai surga ataupun hal-hal yang seperti itu kemungkinannya ada, tapi ajaran Buddha itu ada kecualinya, tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan di bisnis seperti itu, Bante. Kalau diterapkan di bisnis, kalau kita terapkan di bisnis, kemungkinan kita untuk bersaing menjadi tidak mampu gitu, Bante. Ada pendapat seperti itu. Sudah, saya bisa mendapat, Oke, tapi ya. keduanya itu pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataannya, saya ingin bertanya seperti itu. Pertanyaannya adalah? Pertanyaannya adalah apakah kedua hal yang tadi saya nyatakan itu adalah hal yang benar? Adalah? Hal yang benar. Terima kasih, Bante. Ada justru orang yang berseloroh ke saya, Bante, saya tidak mau berbuat baik banyak-banyak. Karena tujuan saya adalah tujuan kesucian. Kalau saya berbuat baik banyak-banyak, nanti saya berada di alam dewa, kalaupun berada di alam manusia juga hidup dengan kemewahan, nanti akan melekati kemewahan, kesenangan yang ada pada saya sehingga tidak mau berlatih. Apakah pemikiran seperti ini betul? Ya, itu betul.